sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan melalui ibadah rumah tangga pada malam hari ini yang kita laksanakan di gedung gereja Pok Immanuel Kopassus Jantung dengan tuan rumah keluarga Bapak Yunus Unang. Pelayan firman pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ridwan Pintor Sihombing dengan tema Gedung Gereja. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Shalom Aleihim dan selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan banyak jemaat yang saat ini sangat merindukan beribadah di gedung gereja. Ada perasaan yang kurang ketika kita beribadah di rumah. Salah satunya, kita tidak bertemu muka dan berjabat tangan satu dengan yang lain. Seakan kita hanya menonton film saja. Tapi pada satu sisi, virus corona ini memberi dampak positif karena kita dapat bersekutu di rumah masing-masing. Tentu untuk beberapa orang Kristen yang sulit beribadah karena gedung gerejanya disegel atau ditutup karena alasan lain, tentu menjadi sukacita karena bisa beribadah di rumah. Padahal selama ini tidak sedikit juga orang Kristen yang mendapat tantangan untuk bersekutu atau beribadah di rumahnya masing-masing. Lalu bagaimanakah kita memandang gereja pada saat ini? Apakah persekutuan, ibadah yang kita lakukan di rumah menurunkan kualitas ibadah kita? Apakah hadirat Allah di rumah kita kurang berkesan dibandingkan di gedung gereja? Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema gedung gereja. Tentu tema ini akan kita angkat dalam konteks saat ini. Ketika kita mengalami wabah virus COVID-19, dan bagaimanakah kita memahami dan memaknai gereja yang sesungguhnya. Marilah kita mengarahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 13, bait 1-3. Kita masuk rumahnya.
jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Seraya kami mengembalikan segala ucapan syukur kami kepadamu. Karena Tuhan sungguh baik dengan kehidupan kami semua. Kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Agar kami dapat melaksanakan segala aktivitas, tugas dan pekerjaan kami melalui profesi dan jabatan kami masing-masing. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat dan rezeki yang Tuhan selalu limpahkan bagi kehidupan kami semua. Secara khusus Bapa, pada malam hari ini kami bahkan beribadah, memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Yunus Unang. Tuhan pimpin ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di gereja dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami selalu layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita naikkan pujian Gereja Bagai Bahtera NKB 111 bait 1 dan 4. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama di rumah kami masing-masing. Kami berdoa, biarlah di dalam persekutuan kami Engkau hadir ya Allah. Di dalam sabda yang akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan, yang menolong kami untuk memaknai, memahami, dan menjalani hidup kami sebagai orang beriman.
Kami mohon pertolongan-Mu Roh Kudus yang mendidik kami dan mengajar kami bersama-sama pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 8. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai dengan 66. Saya teruskan ke ayat 66, saudara. 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 66 demikian dituliskan. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik, yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintah dan ketetapannya dan peraturan-peraturan yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 20.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnyalah bangsa itu pergi. Maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara Tuhan kasih, sudah sekitar 11 minggu kita tidak beribadah di gereja. Dan bukan kita saja, tapi hampir semua umat beragama dihimbau oleh pemerintah untuk sementara waktu tidak beribadah bersama di tempat ibadah dikarenakan situasi COVID-19 saat ini. Bahkan termasuk saudara-saudara kita umat muslim yang beberapa hari yang lalu merayakan hari kemenangan mereka. Nah, entah sampai kapan situasi ini akan berakhir. Karena tampaknya belum ada kecenderungan menurun angka-angka dari orang-orang yang terindikasi maksud saya, baik yang ODP maupun PDP akibat COVID-19 ini. Maka beberapa gereja termasuk kita menyelenggarakan ibadah secara live streaming atau rekaman dari gedung gereja dan disiarkan dari ke rumah-rumah jemaat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sah ibadah yang dilakukan di rumah?
Apakah itu tidak sama dengan nonton televisi? Bagaimanakah sikap kita dalam mengikuti ibadah melalui siaran internet atau juga melalui live streaming? Mari kita simpan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mari kita mengeksposisi kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai dengan 65 yang tadi kita baca. Nah, ada beberapa hal yang menarik saudara-saudara. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah bait Allah yang disebut juga bait suci atau kenisah. Adalah sebuah sebutan untuk pusat peribadatan bangsa Israel dan orang Yahudi di Yerusalem pada zaman kuno yang terletak di Bukit Bait Suci. Nah, dalam bahasa Ibrani, tempat ini disebut atau bait suci ini disebut dengan Beit Hamikdas. Beit Hamikdas. Bangunan ini digunakan untuk beribadah. Pertama, dalam 1 Raja 8 ayat 61 digambarkan bahwa bait suci itu menjadi tempat untuk menyembah dan memuliakan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 61, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Jadi yang pertama kita pelajari bahwa di tempat itu adalah tempat untuk menyembah, memuliakan, dan belajar taat kepada Tuhan. Yang kedua, mempunyai fungsi utama untuk mempersembahkan korban. Korbanot itu korban bakaran, saudaraku. Dalam 1 Raja 8 ayat 64. Yang ketiga, fungsi ketiga adalah selama beberapa abad tempat ini menjadi pusat ibadah dan pengajaran agama Yahudi. Nah, ini menarik sekali, ya. Yang pertama tadi menjadi tempat menyembah dan memuliakan Tuhan. Yang kedua menjadi tempat untuk menyampaikan korban bakaran. Yang ketiga, sebagai tempat di mana mereka belajar, dididik tentang agama Yahudi. Nah, menurut kitab suci Ibrani dan Perjanjian Lama, bait Allah ini dibangun oleh Salomo untuk menggantikan kemah suci yang dibangun oleh Musa. Bait ini diselesaikan pada abad ke-10 sebelum Masehi dan dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Rekonstruksi bait ini di Yerusalem yang terlaksana selama tahun 516 sebelum Masehi sampai 70 Masehi adalah bait yang kedua setelah bait yang pertama dibangun oleh Salomo. Bahkan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo ini kemudian dan yang kedua yang mengalami rekonstruksi ini dan menjadi kebanggaan orang Yahudi saat itu, ternyata setelah masuknya Islam berubah menjadi masjid. Nah, marilah kita pelajari, kalau begitu, di manakah Tuhan bersemayam? Apakah arti gedung gereja bagi kita? Umat sebagai persekutuan, gereja sebagai umat persekutuan beriman adalah, pertama, yang harus kita pahami, pengertian gereja itu sendiri. Dalam kata Portugis, gereja atau igreja, atau dalam bahasa Latin ecclesia, adalah memiliki makna sebagai umat yang dipanggil Tuhan. Igreja, ecclesia, ya, sebagai umat yang dipanggil Tuhan. Nah, mari kita melihat satu referensi dari 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, mari kita pelajari bagian ini, saudaraku. Kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah dan yang mempunyai relasi sangat dekat dengan Allah. Dalam relasi itulah Allah menjadi Allah kita dan kita adalah umatnya. Itulah makna gereja, saudara. Relasi kedekatan Allah dan umat, Allah menjadi Allah kita dan kita menjadi milik kepunyaannya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua dari 1 Petrus yang kita baca tadi adalah umat Allah itu
tidak hanya dikumpulkan biasa saja, tetapi memiliki makna atau tugas panggilan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi bukan hanya dikumpulkan menjadi eksklusif orang-orang yang mendapatkan hak sebagai anak Allah, bukan, tetapi juga memiliki tanggung jawab, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan yang ketiga, dari 1 Petrus yang kita baca tadi, 1 Petrus 2 tadi yang kita baca ayat 9 tadi, yang ketiga kita belajar, kita diajak untuk mengingat masa lalu kita. Kenapa? Ya, karena dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi mari kita ingat tentang siapa kita. Siapa masa lalu kita. Itu sebabnya kita jangan sombong. Kita ini menjadi umat pilihannya karena karya Yesus yang ajaib di atas kayu salib. Kita menjadi umat pilihan Allah, dipanggil untuk mewartakan berita kebangkitan Kristus tersebut, kenaikan Kristus ke surga, kemenangan Kristus itu, dari orang-orang yang berdosa kepada orang-orang yang dibenarkan oleh anugerah. Itu 3 bagian yang menarik yang kita pelajari tentang arti gereja. Yang pertama berarti kita adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah, yang mempunyai relasi dekat dengan Allah. Dan Dia adalah Allah kita, dan kita adalah umatnya. Itu yang pertama, pengertian gereja secara umum. Yang kedua, memiliki tugas panggilan. Tugas panggilan kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Yang ketiga, ingatlah tentang siapa kita. Kita adalah orang yang berdosa, yang ditebus dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, oleh karena Kristus Yesus Tuhan, Sang Kepala gereja itu. Nah, oleh sebab itu, mari kita memahami tugas panggilan kita sebagai umat percaya. Dan pada tanggal 31 besok, kita akan merayakan turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dan ini disebut dengan Hari Raya Pentakosta sebagai tonggak sejarah lahirnya gereja, komunitas persekutuan orang percaya. Gereja perdana disebut juga gereja karena menjadi awal dari terbentuknya komunitas umat percaya. Gereja perdana beranggotakan para rasul sebagai saksi langsung pewartaan Yesus. Dan gereja berkembang sampai saat ini. Jadi saudaraku, gereja tidak bicara hanya soal gedung saja. Gereja tidak bicara hanya soal tempat saja. Tapi gereja bicara tentang Allah sebagai Allah kita dan kita adalah umatnya. Gereja adalah bagian di mana kita mewartakan kasih Kristus. Gereja adalah tempat kita mengingat diri kita orang berdosa. Itu sebabnya di gereja kita selalu diajak untuk mengingat dan mengaku dosa-dosa kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi, saya ulang lagi. Kalau begitu, apakah sah ibadah yang dilakukan di rumah? Apakah itu tidak sama dengan nonton TV? Kedua, bagaimana sikap kita dalam mengikuti ibadah melalui live streaming atau rekaman? Nah, mari kita mengulas jawaban tersebut dengan melihat teks Injil Yohanes pasal 4 ayat 20-24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 20-24. Saudara, silakan buka Alkitab saudara, dan saya akan mengajak kita untuk memfokuskan perhatian kita pada ayatnya yang ke pasal 4 ayat 23. Dikatakan demikian, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya ulangi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, teks ini berbicara tentang percakapan perempuan Samaria yang sedang di pinggir sumur dan sedang berdiskusi dengan Yesus banyak hal, dan kemudian mereka bicara tentang tempat beribadah. Perempuan Samaria itu berkata, kami menyembah Tuhan di gunung-gunung. Dan perempuan itu menyampaikan, Anda sebagai orang Yahudi menyembah Tuhan di bait suci di Yerusalem.
Nah, tentu bait suci yang dimaksud ini tadi bait suci yang tadi, saudaraku, yang dibangun oleh Salomo, yang kemudian direkonstruksi kembali, saudara. Tetapi Yesus menyampaikan bukan soal tempat. Ya, betul kita dapat menyembah Tuhan di mana saja. Bahkan bukan juga di Yerusalem, pusat kota suci, atau rumah ibadat. Tapi menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sehingga ketika kita beribadah di gereja, maupun dalam situasi saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, maka semua harus dilakukan dalam pemahaman yang benar, bahwa kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Bagian pertama yang kita pelajari, saudaraku, bahwa penyembahan Allah tidak dapat dibatasi kepada suatu lokasi atau geografis. Kita dapat menyembah Allah di mana saja karena Allah adalah pribadi yang omnipresent, yang maha hadir, tidak hanya dalam gedung ruang ibadat, tapi juga di dalam tempat dan dimanapun kita berada. Itu bagian yang pertama, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, menyembah Allah hanya dapat dilakukan ketika seorang memiliki pengenalan secara pribadi terhadap Allah. Pengenalan secara pribadi terhadap Allah yang disembahnya. Dan ini berarti melibatkan seluruh hati kita, akal kita, budi kita, atau saya katakan dengan seluruh hidup kita. Yang pertama tadi, menyembah dalam roh dan kebenaran adalah Allah tidak pernah berada dalam satu tempat terkunci di gedung gereja saja, tapi Allah omnipresent. Yang kedua, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah hanya dapat dilakukan ketika kita mengalami pengenalan secara pribadi. Dan itu sebabnya kita melibatkan seluruh hati dan pikiran dan seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita. Dan yang ketiga, penyembahan yang memuliakan Allah, dan ini dapat terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya dapat terjadi di dalam penyembahan pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Sang Pemimpin Gereja itu. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, apa kesimpulan kita? Kesimpulan pertama adalah Allah tidak bisa kita ikat dalam gedung gereja. Karena Allah yang tadi saya sebutkan adalah omnipresent. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, berarti Allah yang sama itu hadir juga di dalam rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, hargai kehadirannya. Jika kita beribadah, ya beribadahlah seperti kita sedang berada di gereja. Begitu juga yang di gereja. Beribadahlah walaupun kita sedang melakukan rekaman, walaupun kita sedang bermain musik dalam rekaman dan lain sebagainya. Lakukanlah itu seakan Allah hadir di tempat itu. Dan itu berarti kita menghargai kehadiran Allah. Yang ketiga, akan tetapi bukan berarti juga kita tidak perlu lagi ke gereja setelah COVID-19 ini. Ya sudahlah, kalau begitu Allah hadir di mana-mana, ya cukuplah kita di rumah saja, karena sudah biasa hampir 3 bulan kita melakukannya. Bukan itu, saudaraku. Makna gereja adalah persekutuan umat Allah. Dan selain itu menjadi tempat pendidikan iman. Tadi kan dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 8, belajar ketaatan Allah. Tentu kalau kita melalui ibadah seperti ini hanya satu arah. Tapi jika kita berada dalam ruang gereja, dalam ruang ibadat bersama, kita bisa melakukan banyak hal. Pembinaan-pembinaan, program-program yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan ibadah bersama dalam persekutuan di gereja sebagai bentuk pendidikan iman bagi kita. Saya mengulangi lagi khotbah saya, dari altar ke pasar. Kita disiapkan di altar ini, disiapkan untuk bisa siap ke pasar. Dari gereja kita dibentuk, disiapkan, dilengkapi untuk melayani dan keluar. Jadi gereja adalah tempat kita mengabdi diri, mempersembahkan diri kepada Allah sebagai korban bakaran, tanda keselamatan. Itu tadi yang dikatakan dalam 1 Raja 8 ayat 63. Untuk Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama.
1 Raja 8 ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Sama dengan 1 Petrus 2 tadi. Kita dipilih untuk keluar menyampaikan siapakah Allah tersebut. Yang keempat, kesimpulan keempat, gereja juga harus menjadi tempat yang penuh dengan gembira dan bergairah. Gereja menjadi tempat yang gembira dan bergairah. Yuk kita baca 1 Raja-Raja 8 ayat 66. 1 Raja-Raja 8 ayat 66 dituliskan demikian. Pada hari yang ke-8 disuruhnyalah bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Yang keempat kita pelajari, gereja harus menjadi tempat yang penuh dengan sukacita, tempat yang penuh dengan kegembiraan, tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Untuk itu kita perlu menghargai gedung gereja kita sebagai tempat kita bersama dengan sesama, bersekutu, belajar bersama, dibentuk oleh Allah. Dan itu berarti kita harus juga belajar menjaga kekudusan. Tidak menjadikan gereja hanya tempat lepas kangen, rindu, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, hahaha. Bukan hanya itu. Tapi gereja menjadi tempat di mana kita dibentuk agar kita siap dari altar menuju pasar. Kiranya kita menghargai hadirat Tuhan di dalam gereja, tapi juga Tuhan yang hadir untuk saat ini, yang melalui rekaman, video, ataupun tayangan live streaming, Tuhan hadir bagi saudara di sana. Oleh sebab itu, mari kita menyatakan syukur kita pada Allah. Di tengah situasi seperti ini, Allah tetap hadir menyapa saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan, menguatkan pada kami bahwa kami punya Allah yang hadir. Dan Allah yang hadir itu adalah Allah yang tidak hanya di gereja, tapi juga di rumah kami. Tapi ketika situasi ini terjadi, kami menyadari kami harus berada dalam situasi, kondisi di mana ibadah kami harus dilakukan dalam jarak yang berbeda, tempat yang berbeda. Tapi kami percaya hadirat-Mu Allah yang ada di dalam gedung gereja juga hadir di dalam rumah kami masing-masing. Tapi tentu yang ketiga kami pelajari, ini tidak menjadi pembenaran untuk selamanya akan seperti ini. Tapi justru ini belajar mengingatkan pada kami bahwa Allah memakai semua untuk menunjukkan kehadirannya. Tetapi jika tiba waktu di saat kami akan bersekutu kembali, kami diingatkan pentingnya gereja, di mana tempat kami bersekutu, melayani bersama, dibentuk sebagai tempat pendidikan iman, agar kami boleh belajar dari altar untuk ke pasar, menjadi saksi tentang kasih Kristus. Gereja harus tempat di mana kami memuliakan, sehingga orang lain dapat melihat Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan kuatkan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelakunya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sehubungan dengan situasi saat ini yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberi kesempatan bagi saudara yang hendak memberi persembahan dengan mengirim atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja jam 08.30 sampai 16.30. Majelis Jemaat POK Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit corona, di mana dana terkumpul nantinya akan disalurkan ke lembaga-lembaga resmi atau ke rumah-rumah sakit untuk membeli APD dan kebutuhan medis lainnya, dan atau kepada mereka yang sedang membutuhkan mendukung hidup sehari-hari. Rekening khusus untuk donasi penanggulangan wabah corona POK Immanuel Kopassus Jantung
kita bisa lihat di layar multimedia. Dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat Penatua Risma P. Nababan. Saudara, mari kita berdoa untuk syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Kami bersyukur juga untuk seberapa yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan. Dan biar ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan yang menganugerahkan berkat bagi kami. Dan hari ini kami hendak berdoa Tuhan memberkati agar majelis jemaat dapat mempertanggungjawabkannya dengan melakukan yang terbaik dalam mengelola persembahan ini. Dan apa yang masih ada dalam diri kami, ajarkan kami untuk mensyukuri bahwa Tuhan itu baik dan memelihara hidup kami dengan berkecukupan. Hari ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Yunus Ulnang, yang seharusnya ibadah ini, dalam ibadah rumah tangga ini, kami lakukan di tempatnya. Tapi karena situasi yang terjadi pada saat ini, sehingga kami harus beribadah melalui rekaman, live streaming. Tuhan berkati. Hari ini kami berdoa untuk Bapak Yunus sebagai kepala keluarga. Tuhan beri hikmat baginya. Tuhan beri kasih cinta sebagai seorang suami, ayah bagi anak-anak. Dalam pekerjaan dan tugasnya sebagai abdi negara, Tuhan memberikan berkat penyertaan. Juga dalam pelayanannya di Gereja Tuhan Immanuel Kopassus, demikian juga kesehatannya. Kami berdoa Tuhan membentengi dan menyertai anakmu ini. Karena cinta dan kasihnya ia tunjukkan baik dalam pelayanannya, keluarga, maupun dalam pekerjaannya. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Maria Endah. Sebagai ibu, tiang doa bagi keluarga, Tuhan memberkati, memberi kesabaran, memberikan sukacita dalam menghadapi setiap kehidupan di rumah tangga, dan bersama dengan Bapak untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Juga demikian ibu dalam tugasnya di rumah, dalam pekerjaannya, tanggung jawabnya, sebagai pelayan Tuhan juga. Tuhan berkati dalam aktivitas kegiatan pelayanannya di gereja Tuhan, dan berikan kesehatan yang prima baginya. Kami doakan anak-anak kami Yuda Filemon Ulnang, Lydia Magdalena Ulnang. Kami doakan mereka dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka, dalam masa pemuda remaja mereka. Tuhan memberkati dan menyertai agar hidup mereka menjadi hidup yang menyenangkan dan hidup yang di dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Dan Tuhan memberi mereka hati yang takut dan taat pada Tuhan, setia, dan jagai hidup mereka ya Allah dalam masa muda mereka. Kami juga mau berdoa untuk keluarga besar di Alor, Kupang, dan di Serang, agar selalu dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan Pok Immanuel Kopassus. Tuhan memberkati gerejamu. Biarlah gereja ini boleh menjadi tempat di mana kami bergairah, bergembira dalam ibadah. Mengingatkan pada kami tentang kehidupan kami adalah orang-orang yang menerima belas kasih anugerah, pengampunan Kristus. Karena kami dipanggil dari orang-orang yang gelap dalam terang yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar dan dahsyat itu. Kami bersyukur dan memberkati gereja Tuhan. Doa kami bagi para majelis jemaat, komisi bidang pelayanan, biarlah tetap terus terpelihara kasih dan cinta dan semangat melayani, sekalipun dalam situasi terbatas saat ini. Doa kami untuk kesatuan Kopassus dan Jenwa dan Jen, staf anggota dan prajurit serta PNS dalam pengabdiannya pada bangsa dan negara, baik mereka yang sedang bertugas tempat-tempat terpencil, daerah-daerah rawan. Tuhan berkati dan pelihara mereka senantiasa, dan pimpinlah agar sungguh kesatuan ini menjadi kesatuan yang di dalamnya kami hidup dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara Republik Indonesia.
Dengarlah doa kami ya Allah, yang kami naikkan dan kami bawa ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang saat ini sedang terus berhadapan dengan masalah COVID-19. Kami berdoa dan bersyukur bersama saudara-saudara kami yang merayakan hari kemenangan mereka, Hari Raya Idul Fitri. Dan biarlah kemenangan itu juga boleh menjadi kemenangan bangsa kami, bersama-sama untuk kembali menjadi manusia yang dibaharui. Kami berdoa, biarlah pasca sukacita ini tidak datang duka karena banyaknya korban yang kemudian muncul kembali setelah dampak COVID-19, di mana membuat banyak orang-orang yang seakan sudah tidak lagi peduli dengan ancaman yang terjadi ini. Belas kasih-Mu bagi para perawat, dokter, tim medis. Tuhan memberkati mereka yang sedang bertugas. Mereka lelah, mereka letih, mereka juga ingin pulang, mereka juga ingin berlebaran. Tapi situasi saat ini membuat mereka harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami dan sesama kami, agar tidak menambah korban yang tentu membuat mereka juga harus mengalami situasi yang lebih sulit lagi. Indonesia berkati para pemimpin bangsa kami, berkati dan beri hikmat bagi mereka dalam mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Doa kami bawa kepadamu ya Allah dalam Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri persekutuan kita. Mari kita nyanyikan pujian dari NKB 114. Apa kita kan berhimpun. Dari
saudara, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan bagimu. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapa, terima kasih. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah rumah tangga pada malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.